Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham atau belum? Jadi Fe2 S3 ditambah kok di atas? Kelihatan nggak sih? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Takutnya kalian bingung. Fe2 S kok gitu ya? Fe2 S3 ditambah 6 HCl menjadi FeCl3 ininya tadi 2 kali ditambah 3 H2S. Ininya tadi 150 ya. 150 dibagi 208 gram per mol. Gram. Ini 0,72 mol. Ini tadi 120 dibagi 36,5 gram per mol. Ini gram. Berapa nih? 3,28 bukan? 29 ya. Ya, 2928 ya. Nah, ini kan 0,72 udah dapat untuk mol dia, ini mol dia juga udah dapat, tinggal kita bagi koefisien masing-masing untuk nyari SJP-nya. SJP-nya 0,72 dibagi ini koefisiennya 1, berarti di sini 0,72. Yang di sini yang HCl 3,28 dibagi 6. Hasilnya berapa nih? 0,55. 0,55. 0,55. Ini nggak ada satuan ya. Karena ini koefisien itu dianggap mol juga. Jadi ini. Nah, 0,72 sama 0,55. Berarti yang paling kecil kan 0,55. Maka reaksi pembatas itu adalah HCl. Ini jawaban yang A. Itu reaksi pembatas. Sampai sini paham kan ya? Gampang lah ya sampai situ. Paham, Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita nyari yang ditanyain kan apa sih tadi yang ditanyain? Bentar, kami cek lagi soalnya. Untuk yang B itu yang ditanyakan berapa FeCl3 maksimum dapat diperoleh, berapa H2S maksimum dapat diperoleh. Nah, maksimumnya di sini itu adalah sama aja kayak berapa sih gram. Di sini nggak ditanyain gramnya sih, dia cuma nanya berapa apa sih? Berapa FeCl3 maksimum gitu. Berarti bebas kalian mau pakai mol, satuannya mau pakai gram, mau pakai volume, itu bebas. Secara stokiometri kan bisa diubah-ubah. Kita ambil di sini sekarang, anggaplah yang ditanyakan berapa bobot maksimum FeCl3 yang dapat diperoleh gitu ya. Nah, untuk yang FeCl3 kita tinggal FeCl3 ini tinggal kita cari. Pakainya gimana? Pakai koefisiennya tadi. Koefisien FeCl3 itu 2 ya. 2 dibagi koefisien reaksi pembatas. Berapa koefisien reaksi pembatas? 6. 6. Dikali mol reaksi pembatas. Berapa? 0,55. Nah, 3,28. jadi banyak yang salah itu yang masukkan adalah angka 0,55 ini. Ini yang dimasukkan. Ini salah, bukan 0,55 yang dimasukkan ya. Tadi kan Fahmi udah bilang, yang dimasukkan adalah mol reaksi pembatasnya. Jadi yang dipakai adalah 3,28. 3,28. Gitu. Di sini dapat berapa? Sekitar 1,1 ya? Ya. 1,1 mol. Nah, ini adalah mol maksimum dari FeCl3 yang dapat diperoleh dari reaksi ini. Kalau yang ditanyakan berat, berarti tinggal dikali berat dari FeCl3. Ya, tinggal dikali MR kok berat. Kalau ditanyain berapa berat maksimum FeCl3 yang dapat diperoleh dari reaksi ini, maka tinggal dikali MR-nya. MR FeCl3 itu berarti
71 ditambah 56. Berarti 127 ya. Jadi ini 1,1 mol dikali 127 gram per mol. Coret, dapat sekitar 139,7 gram. Nah, yang dimaksud soal berapa bobot maksimum atau berapa maksimum FeCl3 yang diperoleh itu adalah secara teoritis gitu. Jadi sama aja kayak kalian nyari secara teoritis. Jadi jawabannya untuk yang B itu ini jawaban yang B. Kalau yang ditanyain berapa molekul tinggal dikaliin dari mol ini tinggal dikaliin bilangan Avogadro gitu. Kalau yang ditanyain volume dalam keadaan STP atau ATP, ya kalau STP dia dikaliin 2,4 liter per mol, kalau dalam keadaan ATP dia tinggal dikaliin 24,4 liter per mol. Gitu. Cuma kan FeCl3 masuk dalam volume, dalam gas gitu kan, aneh gitu. Makanya dia dalam satuan gram. Nah kalau H2S ini baru memungkinkan ditanyakan dalam satuan gas. Oke, kalau H2S di sini berarti berapa? Jawabannya H2S berapa? Ada yang udah dapat belum? Halo, halo? Berapa H2S? 5 kali 3,28. Berapa? 3/6 dikali 3,28 ya? Dapat Iya. berapa? 14. Hah, 14? 1,6. 1,64. 1,64. 1,64 ya. Mol. Dikali bobotnya H2S. S-nya ini 32. 32 ditambah 2, 34. 34. Berarti dikali 34 gram per mol. Coret molnya dapat berapa tuh? 34. 55,76. 5, berapa? 55. 55,76. 55,76. 55,76. Ini gram. Nah, kalau H2S memungkinkan dia ditanyain volume gasnya. Jadi dari mol ini kalian kalikan tadi kalau ATP dia 24,4 liter per mol, kalau STP dia 22,4 liter per mol. Gitu. Tinggal dikalian aja. Kalau udah mol enak mau dikegasin, mau ke volume, mau ke massa atau bobot, mau ke bilangan ke molekul itu gampang. Gitu ya. Paham ya di sini untuk pertemuan 4. Jadi pertemuan 4 istilahnya soal-soalnya nggak jauh dari kayak gini lah. Kalau nanti mungkin lebih advance berarti ini kan semua yang diketahui reaksi nih. Ya mungkin nanti yang diketahuinya produk. Jadi yang diketahui jadi ini, misal ya. Misal kalau ada soal yang lebih advance, mungkin ini yang diketahui 150 gram dengan gas H2S-nya itu atau atau reaksi ini nggak diketahui nih. Misal ya soal yang lebih advance dari reaksi ini. Diketahui gas H2S-nya itu ada sekitar 44,8 mol. Pas di mol lagi. Maaf. Liter dalam kondisi STP. Jadi saat reaksi ini direaksikan terus gasnya itu ditampung itu diperoleh 44,8 liter dalam kondisi STP. Nah, berapa kira-kira FeCl3 yang diperoleh? Itu berapa tuh? Kira-kira bisa dihitung nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Begitu juga misal berapa kira-kira reaktan ataupun Fe2S3 sebagai prekursor yang dibutuhkan untuk memperoleh ini? Itu juga bisa ditanyakan kayak gitu. Jadi dibalik. Jadi cuma dibolak-balik gitu aja soalnya. Jadi secara prinsipnya udah gampang kayak gini. Gitu ya. Untuk pertemuan 4 gampang ya? Lumayan. Lumayan. Oke. Aman ya? Nggak ada yang ditanyain nggak?
Ada yang ditanyain? Kak, coba contohin yang kalau misalnya dibalik tadi yang H2S. Oh, sekalian. Oke, misal ini dapat 44,8 liter H2S-nya. Nah, H2S-nya 44,8 liter ini dalam kondisi STP. Berarti seliternya itu atau kalau dalam kondisi STP kan dia 22,4 liter per mol ya. Iya. Kita ubah dia ke mol, yaitu dengan dibagi 22,4. Jadi mol. dapat 2 mol. Oke? Dapat 2 mol ya. Jadi Iya, H2S Kak. di sini dapat 2 mol. Nah, 2 mol itu 2 mol. Nah, ini udah nggak usah pakai reaksi pembatas ataupun reaksi sisa. Ya udah pokoknya karena dia udah dapat 2 mol ya anggaplah itu sebagai reaksi pembatas dan reaksi yang akan bereaksi itu segitu gitu. Nah, 2 mol ini kalau misalnya tadi yang ditanyakan adalah berapa FeCl3 yang diperoleh. Nah, tinggal FeCl3 sama kayak gini nih, sama kayak gini. FeCl3 koefisiennya berapa? 2. 2 dibagi koefisien reaksi pembatasnya 3 ya, si H2S ini. 3 kok jadi 1 sih tulisannya? 3 dikali 2 mol. Oke. Berarti dapat 4/3. Nah, 4/3 ini kalau misalnya yang ditanyain dalam gram ya tinggal dikali 127 gram per mol ini gitu. Nanti dapat gram CFeCl3. Begitu juga untuk yang Fe2S3 dan juga HCl. Jadi gampang sebenarnya tinggal mainin koefisiennya gitu. Makanya penyetaraan reaksi itu jadi hal yang penting di awal untuk dilakukan. Kalau penyetaraan reaksinya nggak dilakukan, mau hitungannya sebenar apapun di sini, misal mau sampai 100 desimalnya, tetap aja salah karena reaksinya belum disetarakan gitu. Gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah penyetaraan reaksi. Sama stokiometri yang kotak gitu. Kotak tuh maksudnya gini, di tengah-tengah sini mol, terus misal ke bawah ini kalau mau jadi volume berarti 22,4 dikali, kalau mau dari volume ke mol berarti dibagi 22,4. Begitu juga kalau misalnya ke massa, dari mol ke massa dikali MR, dari massa ke mol berarti dibagi MR. Begitu juga sama yang bilangan Avogadro. Ini molekul. Tinggal dikali bilangan Avogadro, ini dibagi bilangan Avogadro. Gitu. Jadi kuncinya adalah di sini, dijadikan ke mol dulu sama penyetaraan reaksi di awal. Itu untuk pertemuan 4. Gampang ya? Kak. Ya? Izin nanya, itu kan kalau misalkan kita tahu nih berapa 3 H2S-nya, molnya. Tapi kita nggak tahu berapa sisa dari F2S3-nya. Tapi disuruh cari berapa gram F2S3 itu, bisa nggak? Bisa. Jadi anggaplah reaksinya sempurna. Jadi ininya 1 banding 6 gitu. Jadi Fe2S3-nya ini 1, HCl-nya 6. Gitu. Jadi anggap nggak ada reaksi pembatas, nggak ada reaksi sisa. Jadi semuanya habis bereaksi gitu. Itu yang disebut sebagai reaksinya sempurna habis gitu. Gitu. Jadi dianggap seperti itu bisa. Kalau memang di soal nggak dikasih tahu, oh Fe2S3-nya ada sisa sekian mol. Kalau nggak ada dikasih tahu kayak gitu ya, udah. Itu dianggap reaksinya semua bereaksi. Sempurna. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke ya, gampang. Ada lagi yang mau ditanyakan?